Bagus. Mulai ya. Oke anak-anak, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung nuansanya masih nuansa pramuka. Salam pramuka. Ya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan luar biasa pada kita, nikmat keimanan, nikmat dan nikmat sehat yang Allah buktikan dengan dimudahkannya diri kita untuk hadir di acara rutin BPI Akbar, khusus laki-laki, siswa laki-laki kelas 4, 5, dan 6. Sekali lagi mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini, karena bersyukur itu berat anak-anak, maka kita yang dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur, bersyukurlah gitu ya. Karena banyak orang-orang di luar sana yang sekedar mengatakan alhamdulillah saja sulit begitu ya. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan langkah-langkah kita. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada qudwah teladan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk melalui wahyu Allah dengan Islam, maka insya Allah hidup kita akan tenang gitu ya. Apalagi kita semoga semuanya bisa husnul khotimah di akhir hidupnya sehingga kita bertemu lagi di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada semua siswa SD Terapan Umat yang saya hormati, para wali kelas yang hadir dalam sesi BPI pagi hari ini. Yang kedua yang saya hormati juga Kepala Sekolah Ibu Eli Nuzlianti, semoga bergabung. Yang saya muliakan, yang saya hormati pemateri kita Kak Dani Setiawan yang akan memandu, mengarahkan dan memberikan motivasi-motivasi perenungan-perenungan pada kita semua di momen Bina Pribadi Islam Akbar kali hari ini gitu ya, pagi hari ini. Baik, untuk menghikmatkan acara kita, mari kita buka kegiatan BP ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah saya akan membacakan susunan acara BPI pagi hari ini. Ya, tema BPI kita hari ini adalah di tahun baru ini insya Allah lebih baik lagi. Ya, pembukaan jam 8, tapi karena ada lain hal sehingga baru bisa kita mulai jam 8.15. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan menyimak paparan materi nanti dari Kak Dani gitu ya. Beliau, Kak Dani, saya sampaikan kurikulum vitae singkat Kak Dani gitu ya. Peneliti bidang teknologi pangan di Universitas Jember insya Allah. Terus pengurus PAPTI Jember. Itu profil singkat dari pemateri kita pagi hari ini Kak Dani. Tapi insya Allah kalau kan nanti anak-anak ingin mengenal lebih jauh, nanti kalau ada waktu bisa ditanyakan langsung ke Kak Dani. Ya, beliau masih muda, senyumnya
ini ya, mempesona begitu ya. Ya, insya Allah itu perkenalan singkat dari materi kita pagi hari ini. Sekali lagi temanya adalah di tahun baru ini insya Allah lebih baik lagi. Baiklah, tidak berpanjang lebar karena kalian pasti tidak sabar menunggu suara emas dari Kak Dani untuk menyampaikan motivasi pada kita semuanya. Jadi waktu dan tempat Zoom saya persilahkan kepada Kak Dani untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Suaranya sepertinya ini Kak. Mic-nya, pengaturan mic. Oke. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar atau masih kecil? Terdengar tapi masih kayak semacam apa ya, mic-nya mungkin ya. Tapi jelas kok insya Allah. Oke. Jadi karena ada yang nanti ya, sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya coba semaksimal mungkin gitu ya. Sebelumnya saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Yang saya hormati kepala sekolah SDIT Harum, yang saya hormati serta ibu guru SDIT Harum, yang saya hormati moderator pada pagi hari ini, yang saya banggakan, yang saya cintai dan saya sayangi seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 SDIT Harum. Baik, saya sudah dikenalkan oleh Pak Pristiono ya. Jadi nama saya Dani Setiawan, panggilannya dari jadi dipanggil saja. Kebetulan sudah memiliki putra dan putri ya, ada 2 omongan. Saat ini saya tinggal di Aceh. Untuk adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Oke, saya punya gerakan ketika saya ketika saya bertanya adik-adik semuanya apa kabarnya hari ini gitu ya. Jadi ini bisa harapnya bisa dijawab oleh adik kalian. Jadi ketika kakak tanya adik-adik semua apa kabarnya hari ini, jawabannya adalah alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Gitu ya. Bagaimana? Apakah bisa? Kalau bisa mengacungkan tangan ya. Oke. Bisa ya. Itu 5 dan lain sebagainya bisa. Oke. Saya ulangi lagi ya. Adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Sepertinya harus diulangi lagi, biar tambah semangat, gitu ya. Adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Ini ya. Baik, setidaknya teman-teman semua, adik-adik semuanya sudah semangat gitu ya. Jadi saya mencoba dan dulu.
Adik-adik semuanya, kebetulan pada BPI kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Di tahun baru ini, insya Allah aku lebih baik lagi. Ya. Ini sebuah doa untuk adik-adik semua yang harapannya, yang dari semula kurang baik, gitu ya, bukan tidak baik, kurang baik. Nah, di tahun baru ini adik-adik semua bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Sebelum itu, nih, adik-adik semua bisa diperhatikan gini ya. Ini mic-nya bisa dihidupkan dulu juga untuk adik-adik semua. Mic-nya bisa dihidupkan dulu juga, karena kita akan sedikit bermain game gitu ya. Sudah. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini baru kita off-kan mic-nya gitu ya. Jadi bisa lihat adik-adik semua di layar ya. Silakan. Ya. Lihat. Ini ada warna merah, warna coklat, warna hijau, warna putih, warna biru, dan ini ada warna kuning. Ya. Jadi ini silakan diperhatikan di layar, ada warna merah, coklat, hijau, putih, dan kuning. Nah, ini adalah warna. Karena nanti ada semua kita menyebutkan ini warna apa. Matikan TV-nya nih. Ada warnanya, jadi silakan nanti menyebutkan warnanya. Siap-siap ya. Jadi silakan diperhatikan lagi. Ini adalah warna merah, warna coklat, warna hijau, warna putih, warna biru, dan warna kuning. Ya, ini sudah memperhatikan. Sudah ya. Sudah siap ya. Oke. Selanjutnya, ini warna apa? Ini? Hijau. Oke, ini warna hijau. Ini warna apa? Kuning. Selanjutnya, silakan cermati dengan baik. Ini adalah warna apa? Putih. Ya. Putih. Warna putih, benar. Oke ya. Silakan diperhatikan warna berikutnya ya. Silakan diperhatikan dengan bersama. Silakan diperhatikan ya. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning. Oke, ada yang salah. Tidak kena. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya warna apa? Kuning. Ya. Coklat. Ini warna apa? Tadi lagi mic-nya ya, tadi adalah pemanasan kita benar-benar adik-adik semua menerima materi pada saat ini ya. Jadi mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Jadi kakak akan mencoba menyampaikan. Tadi kan adik-adik sudah kita games ya, kita pemanasan. Harapannya adik-adik bisa fokus pada pertemuan kali ini gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita fokus dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mudah diserap oleh kita. Dan itu adalah salah satu bentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Oke. Sebenarnya pribadi yang lebih baik lagi itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harus ada di kita semua perhatikan gitu ya. Nah, jadi adik-adik semua
istilah pribadi yang lebih baik sendiri itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan diri kita, gitu ya. Misalnya gini, jika sebelumnya kita, nih adik-adik, memiliki temperamen, mudah tersinggung, mudah marah, tidak suka belajar, terus kemudian yang sholatnya bolong-bolong dan sebagainya. Nah, yang kemudian berubah menjadi lebih baik, nah inilah yang dikatakan pribadi yang lebih baik. Jadi yang awalnya mudah marah terus kemudian menjadi tidak suka marah, terus yang awalnya malas belajar terus kemudian rajin belajar, yang awalnya sholatnya bolong-bolong terus menjadi sholatnya baik lagi, lebih tertib, tepat waktu. Nah itu kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang awalnya suka marah-marah sama orang tua karena kemauan kita, ya kemauan kita tidak dituruti oleh orang tua, terus kemudian kita menerima ketika misalnya kemauan kita tidak kemauan kita tidak dituruti oleh orang tua. Nah inilah kita adik-adik itu menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi itulah pribadi yang lebih baik lagi. Apakah saat ini diri kita, ya kan, dalam diri kita itu kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Nah, silakan adik-adik. Oh iya, saya sholatnya masih ini nih, hafalannya masih malas. Terus kemudian saya malas nih mau mengerjakan tugas. Nah, berarti kan kepribadian kita, ya kan, kepribadian adik-adik semua ini kurang bagus, ini kurang baik. Nah, harapannya mulai dari sekarang ini, mumpung masih tahun baru ya, tahun baru ajaran, kita menjadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita menjadi lebih baik lagi. Nah, terus kemudian kenapa, gitu ya? Kenapa sih pentingnya kita menjadi lebih baik lagi itu kenapa, gitu ya? Memang seperti itukah, gitu ya? Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kualitas diri kita, ya, kualitas diri kita itu dilihat dari kepribadian kita. Kalau kita suka marah, kemudian kalau kita kepribadian yang kurang baik, kita tidak akan disukai oleh teman-teman kita. Kita tidak akan disukai, gitu. Nah, kalau ingin kita disukai oleh orang tua, oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, maka kita harus menjadi anak yang baik. Jadi yang sebelumnya tidak baik, terus kemudian menjadi baik. Nah, inilah yang harus adik-adik semua lakukan. Nah, adik-adik semua, jadi semua ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya, maka pasti ada hambatannya, gitu ya. Misal kita ada sih suka menyepelekan, gitu ya. Suka menyepelekan ini misalnya gini, misalnya adalah kita dapat paling dapat tugas nih dari wali kelas atau dari guru, adik-adik semua, gitu ya. Paling tugasnya enak, gitu ya. Oke, ketika kita bilang gitu kan kita ini belum mengerjakan nih. Ternyata tiba-tiba ketika mengerjakan kok soalnya sulit. Nah, ini kita sudah menyepelekan, nggak boleh, gitu ya. Ini akan menghambat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kemudian suka menunda. Nah, di sini ada yang suka menunda nggak? Ya, suka menunda itu adalah misalnya gini, ada tugas dari sekolah tidak segera kita kerjakan, ya. Nanti aja. Akhirnya kenapa? Keburu malas untuk mengerjakan tugas itu. Ketika sudah malas, tugasnya numpuk. Nah, ketika sudah numpuk, minta tolong orang tua. Abi, Umi, ini gimana ngerjakan, gitu ya. Ibu, Bapak, ini gimana ngerjakannya? Sedangkan tugas banyak. Nah, kita nggak boleh menunda-nunda ini, ya kan? Jadi ketika ada tugas ya kita langsung kerjakan, nah, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau ada semua yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
Tidak boleh foya-foya. Foya-foya ini misal ya, kakak ambil contoh misalnya adalah adik-adik semua punya mainan, ya kan? Sudah punya mainan banyak di rumah nih misalnya, ya kan? Mainan sudah banyak. Tiba-tiba keluar rumah misalnya, sekali keluar rumah gitu ya, melihat orang jualan mainan, adik-adik ingin, sedangkan orang tua bilang jangan dulu deh, di rumah sudah banyak nih ya mainan yang serupa dan sebagainya. Tapi adik-adik semua itu tetap ingin mainan itu. Nah, ini foya-foya. Kenapa? Karena di rumah sudah ada mainan. Ya. Kenapa tidak memanfaatkan mainan yang ada di rumah? Gitu ya. Itu bukan lagi. Terus kemudian berikutnya adalah menyia-nyiakan waktu. Nah, ini misal nih menyia-nyiakan waktu itu adalah sholatnya tidak tepat waktu. Terus kemudian sholatnya diakhirkan. Nah, ini menyia-nyiakan waktu. Gitu ya. Jadi harapannya kakak itu berharap adik-adik semua sholatnya tepat waktu. Gitu ya. Salah satunya. Terus yang terakhir adalah lingkungan yang tidak begitu. Tapi insya Allah adik-adik semua lingkungannya mendukung gitu ya. Sehingga adik-adik bisa nih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, nanti apa saja nih yang harus kita perbaiki? Nah, nanti ya dulu ya. Terus kemudian kita itu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau misalnya kita punya karakter anak yang baik, gitu ya. Jadi karakter anak yang tidak malas-malasan. Nah, ini karakter ini yang harus kita lakukan saat ini, gitu ya. Agar kenapa? Ya agar nantinya karakter baik ini terus melekat dalam diri kita. Kemudian terus belajar, gitu ya. Terus belajar ini ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Selalu ramah nih. Jadi selalu ramah kepada bapak ibu guru, kepada teman-temannya, kepada kakak kelasnya, kepada saudara, kepada orang tua, kepada semuanya harus kita lakukan, gitu ya. Misalnya ketemu di jalan, ya kita sapa, gitu. Dengan salam dan sebagainya. Jadi kita selalu ramah. Nah akhirnya ketika kita selalu ramah kepada semuanya, ya kita menjadi pribadi yang baik itu tadi, maka akan mudah kita mendapatkan teman, mendapatkan sahabat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Nah, adik-adik semua, gitu ya, kakak punya cerita tentang kakak kecil, gitu ya. Jadi bisa nih diperhatikan karena bagus ini ceritanya, gitu ya. Jadi silakan diperhatikan cerita ini, gitu ya. Jadi cerita tentang kata kecil ini, gitu ya. Pada suatu hari itu ada kumpulan kata-kata kecil, gitu ya. Jadi adik-adik bisa dilihat di layar, gitu ya. Jadi mereka sedang berlomba-lomba, gitu ya. Kata-kata kecil ini melakukan perlombaan. Perlombaannya apa? Yaitu tujuannya adalah naik ke puncak ini, ya. Mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Apakah mungkin seorang kata bisa naik? Ya, seekor kata ini bisa naik? Apakah mungkin? Gitu. Dan lihat nanti apakah mungkin, gitu ya. Nah, pasti penonton ya yang berkumpul di pinggiran itu ya, yang mengelilingi menara itu, yang menyaksikan perlombaan itu memberikan semangat gitu. Ayo kata pasti bisa, gitu ya. Ayo kata pasti bisa, gitu ya. Kata itu pasti bisa gitu. Jadi ada penyemangat di luar itu ya. Jadi sebagai penonton itu memberikan semangat pada kata ini ya, yang perlombaan. Selanjutnya adalah perlombaan pun dimulai. Kita saksikan apakah mungkin ada kata yang sampai ke atas atau tidak. Banyak penonton yang tidak percaya bahwa kata-kata kecil ini akan bisa berhasil mencapai puncak. Bahkan ada yang berkata gini, oh, jalannya terlalu susah, mereka tidak akan bisa sampai situ.
Ada lagi yang bilang gini, tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Nah, itu kata-kata yang mungkin kalau didengarkan oleh seekor kata, dia akan tebak. Nanti kita lihat. Akhirnya kata-kata itu mulai berjatuhan. Jadi satu persatu mulai berjatuhan dan ditertawakan oleh penonton. Penonton yang melirik menara tadi itu tak ditertawakan karena nggak mungkin masa itu bisa menaik gitu ya, bisa mencapai tingginya menara itu, nggak mungkin. Itu banyak omongan itu. Nah, akan tetapi mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya. Jadi bisa dilihat di sini, yang semangat itu semakin tinggi semakin tinggi. Ya. Jadi harus semangat mereka. Nah, tapi penonton terus bersorak gitu ya. Penonton yang mengelilingi menara tadi terus bersorak. Terlalu susah, seekor pun yang akan berhasil. Terlalu susah itu. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin bisa menaiki menara itu. Tidak mungkin. Nah, akhirnya lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Akhirnya terjatuh, gitu ya. Akhirnya terjatuh dari menara itu tadi. Tapi ada satu, ya, ada di sekalian, ada satu yang tetap melangkah dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dia tidak pernah menyerah, ya. Dia tidak pernah menyerah kalah. Seperti apa kata ini gitu. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara ini kecuali seekor kata ini, ya. Seekor kata yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai puncak. Tahu kenapa seekor kata ini bisa berhasil? Kenapa? Karena seekor kata ini tetap semangat, ya. Dia tidak mendengarkan apa istilahnya omongan-omongan negatif, gitu ya. Jadi dia mendengarkan omongan-omongan yang positif, gitu ya. Jadi yang dia dengar adalah hal-hal yang positif. Adik-adik sekalian, apa yang bisa kita ambil dari cerita kata ini? Jadi kita itu harus semangat, gitu ya. Semangat belajarnya, mengerjakan tugasnya, terus kemudian semangat dalam hal ibadahnya, dalam hafalannya. Jadi kita harus semangat gitu. Karena kenapa? Kalau kita pesimis dan kita terus berpikiran negatif, saya nggak bisa ini mengerjakan ini, saya nggak bisa hafalan ini, saya nggak bisa. Yang bersifat pesimis, akhirnya seperti kata tadi terjatuh. Ketika seperti itu, ya kita tidak bisa. Ya, jadi kalau kita misalnya punya mimpi menjadi hafiz Quran, ya, kita tidak bisa mengambil mimpi itu. Kenapa? Karena kita tidak semangat. Ya, adik-adik semua tidak semangat. Nah, makanya semangat itu harus tetap kita jaga. Ya. Semangat menjadi lebih baik lagi. Selain dari cerita kata, mungkin ada yang pernah mendengar cerita dari sahabat Nabi. Gitu. Jadi kalau dari sahabat Nabi itu banyak cerita banget yang kakak tampilkan ini beberapa. Jadi setidaknya kita bisa mengambil misalnya, kenapa sih kita harus menjadi lebih baik lagi? Menurut kita kan saya ini sudah menjadi lebih baik. Maksudnya saya sudah menjadi baik gitu. Kenapa saya harus menjadi lebih baik lagi? Ya kan? Nah, coba kita lihat kisah sahabat Nabi ya, ada semua. Banyak sahabat Nabi ini yang luar biasa kisahnya. Yang semula jahat dia menjadi baik gitu. Ya. Pertama, kita bisa lihat misalnya dari Abu Sufyan bin Harb. Ya.
Sahabat satu ini adalah penunggang kuda yang terkenal, penyair berimajinasi yang tinggi. Akan tetapi sangat jahat dan memiliki hati. Namun sahabat ini masuk Islam. Yang akhirnya dia ini sebagai ketua pemuda juga. Dari yang semula jahat, dan kemudian masuk Islam menjadi baik, dan kemudian dia mati syahid, akhirnya dia menjadi ketua pemuda juga. Itu kita sahabat ya. Sahabat berikutnya kita bisa lihat dari Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau kita bisa lihat dari kisah sahabat ini ya, coba perhatikan. Ikrimah itu adalah sang penjemput pasukan berani mati. Beliau adalah putra Abu Jahal. Akan tetapi beliau itu sangat membenci sekali Nabi Muhammad. Sangat membenci sekali. Namun beliau ini masih Islam dan akhirnya masih baik. Nah, dari yang semula benci terbenci dan baik, ini adalah perubahan. Ya, alhamdulillahnya adalah sahabat satu ini meninggal dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan baik. Bukan meninggal dalam keadaan kebencian. Kalau sahabat berikutnya adalah Umayyah bin Wahab. Nah, Umayyah bin Wahab ini adalah orang pembunuh bayaran gitu ya, sahabat Nabi, tapi beliau ini adalah pembunuh bayaran. Beliau ini mendapatkan tugas dari tokoh kafir Mekah, yaitu Safwan bin Umayyah, untuk membunuh Rasulullah. Jadi akhirnya Umayyah ini berangkat ke Madinah, gitu ya, dengan tujuan. Jadi Umayyah ini menyampaikan tujuannya ke Madinah itu adalah untuk memeluk Islam, bukan untuk membunuh Nabi, tapi untuk memeluk Islam. Akan tetapi Rasulullah mengetahui tujuan utamanya. Jadi Rasulullah menyampaikan, "Hei Umar, tujuanmu kesini adalah membunuh. Kamu disuruh oleh tokoh kafir Mekah tadi." Nah, akhirnya Umayyah kaget. Rasulullah mengetahui tujuan utama. Karena Umayyah ini heran, maka Umayyah ini masuklah Islam. Umayyah ini masuk Islam dan akhirnya berubah menjadi sahabat Rasulullah yang sangat tekun beribadah, sangat baik. Nah, ini berubah dari yang semula jahat menjadi baik. Kalau kisah berikutnya ada Hindun binti Uqbah. Ya. Kalau kita lihat kisahnya adalah ini pemakan hati sisi Allah. Nah, wanita ini adalah pemakan hati sisi Allah, di mana sahabat ini telah merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Thalib. Ya. Kalau kita melihat kisahnya, gitu ya, wanita ambisi Hindun ini adalah wanita ambisi dan sombong. Kenapa? Karena punya dendam karena ayah dan saudaranya dibunuh saat perang Badar. Akan tetapi Hindun ini memeluk Islam. Akhirnya wafat. Kalau kita melihat Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, sahabat ini itu adalah sahabat yang keras, paling kokoh dan bela berhala dari dia. Ya, kalau sahabat itu. Akan tetapi Abdurrahman bin Abu Bakar itu masih Islam. Akhirnya menjadi pejuang Allah. Kalau kita lihat ada Abdullah bin Abi Sarah.
sahabat ini adalah penulis wahyu, ya kan? Penulis wahyu. Akan tetapi berkhianat. Apa? Wahyu yang ditulis itu tidak sesuai. Wahyu yang ditulis itu tidak sesuai yang disampaikan. Akan tetapi bertaubat gitu ya, dan akhirnya ekstra. Nah, itu sedikit kisah-kisah dari sahabat Nabi gitu ya. Yang setidaknya bisa kita ambil pelajaran bahwa ya seperti itu kita bisa loh menjadi lebih baik lagi dari yang semula kurang baik kita bisa menjadi lebih baik. Nah, terus perubahan kita ini seperti apa? Apa aja yang harus kita rubah nih? Kira-kira adik-adik ingin berubah seperti apa? Nah, kakak sih berharap ini sebuah apa ya, janji dalam diri adik-adik bahwasanya oke, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal ini nih. Kenapa? Karena ini penting nih misalnya. Kita satunya tepat waktu dan lebih tertib lagi. Yang selama satunya di akhir waktu kita menjadi tepat waktu. Jangan sampai salah satu kita itu di akhir waktu karena guru tidak melihat, kita belajar dari rumah, akhirnya seenak kita. Enggak, kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka salah satunya harus tepat waktu. Apalagi nih yang harus kita perbaiki misalnya sholat sunahnya ditambah lagi, yang semula 1 sholat rawatib ditambah, kemudian yang nggak pernah sholat rawatib misalnya sholat sunahnya tambah, yang lainnya ditambah misalnya. Jadi sholat sunah itu tambah. Kita bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Siapa lagi misalnya? Nah, tilawah Al-Qur'annya lebih baik lagi. Ya. Jadi kita harus belajar nih, semangat belajar ini harus kita lakukan. Jadi kita bisa mengambil dari kisah kakak tadi, bahwasanya kita harus semangat dalam hal kebaikan. Nah, hafalan dan murojaahnya gimana? Kita harus semangat lagi untuk hafalan dan murojaah takbirnya. Nah, harapannya hal-hal ini menjadi janji kita, janji dalam diri kita, janji dalam diri adik-adik. Nah, bagaimana sikap kepada kedua orang tua? Harapannya adik-adik itu sikap kepada kedua orang tuanya lebih baik lagi. Misal sebelum berangkat sekolah, saling kepada kedua orang tua, kita doanya agar adik menuntut ilmu itu berkah dan barokah, dipermudah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena luar biasa doa orang tua. Ya. Nah, ketika kita dengan orang tua bagaimana sikap kepada saudara dan teman itu juga menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan apa ya, karena kan kita belajarnya dari rumah gitu ya. Artinya, saya nggak mengenal siapa ya. Jadi bukan begitu, tapi kita harus menanamkan sikap kebaikan kepada semua orang. Dan kemudian adalah belajarnya lebih tertib lagi. Misal kakak dulu waktu masih SD itu ya, belajarnya itu adalah hadis maghrib, ya, hadis maghrib sampai jam 8. Itu adalah waktu yang apa ya, waktu yang wajib. Ya. Terus kemudian hadis subuh. Ya, hadis subuh itu adalah waktu yang wajib. Jadi habis maghrib itu belajar sampai nanti bisa, terus kemudian hadis subuh. Itu adalah waktu yang untuk belajar. Kenapa kakak waktu itu ya tetap kita sebagai anak kecil yang tidak ya pastilah malas gitu ya, nggak mau belajar lah, nggak mau inilah dan sebagainya. Tapi ini harus kita paksakan untuk belajar. Kenapa? Agar menjadi kebiasaan yang baik.
ketika sudah terbiasa belajar di waktu setelah maghrib sampai isya itu, kemudian setelah sholat subuh itu, ya itu luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena waktu malam itu adalah ketika kita belajar, semua hal yang kita belajar itu sudah masuk. Sudah masuk. Terus kemudian subuh itu kenapa? Karena subuh itu kan kita fresh ya, bangun tidur, kita sudah tidurnya capek, sudah hilang dan sebagainya. Ketika kita belajar, semua materi itu masuk gitu ya. Nah, itu. Jadi itu ya kita harus belajar lebih giat lagi. Kemudian lebih bertanggung jawab lagi dalam menuntaskan semua tugas sekolah. Jangan sampai karena adik-adik semua belajarnya dari rumah, akhirnya tugas dari bapak ibu guru tidak dikerjakan, atau dikerjakan ya seenaknya aja, atau yang mengerjakan adalah orang tuanya. Tidak, ini adalah tanggung jawabnya adik-adik. Kalau yang mengerjakan orang tuanya, kalau yang mengerjakan saudaranya misalnya, maka jadi tahapan misalnya. Jadi harapannya adik-adik ini harus punya tanggung jawab, menuntaskan tugas yang diberikan oleh sekolah. Karena kan kita belajar dari rumah gitu ya. Jadi harapannya ini semua menjadi janji dalam pribadi adik-adik semua gitu ya. Jadi adik-adik berjanji, oke, saya akan berjanji nih sholat fardu saya harus tepat waktu dan lebih baik lagi. Saya harus berjanji semangat dalam hafalan dan murojaah. Saya berjanji harus tanggung jawab dalam menuntaskan semua tugas. Saya berjanji, ya, saya berjanji sikap baik kepada kedua orang tua. Saya berjanji ya, saya berjanji sikap baik kepada teman dan saudara. Nah, ini harapannya janji-janji pada diri kita itu akan menjadi hal-hal yang positif, akan membuat diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena janji itu ya luar biasa gitu ya. Ketika kita sudah berjanji, harapannya kita bisa melakukan itu. Gitu ya. Nah, itu sih sedikit semangat gitu ya, sedikit semangat dari kakak gitu ya. Nah, saya ingin mendengar kabar lagi dari adik-adik semua gitu ya. Yang tadi yang kakak tambahkan tadi ya, alam kabarnya gimana tadi ya. Jadi silakan adik-adik mempersiapkan dirinya. Ya, kita akan kakak akan tanya bagaimana kabarnya gitu ya. Sudah siap ya? Oke, silakan gerakan tangannya ya. Adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, akhirnya saya. Oke, sepertinya tidak semua ya. Oke, kita perhatikan lagi ya. Kakak akan tanya lagi kabarnya. Adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah materi kakak sudah cukup gitu ya. Kayaknya itu bisa memberikan semangat gitu ya. Semangat agar adik-adik semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Kenapa? Karena ketika kepribadian kita, ketika diri kita itu menjadi baik gitu ya, maka banyak orang yang lebih menyukai kita daripada menyukai kita. Ketika orang itu menyukai kita, maka doa-doa baik mereka kepada diri kita itu akan terus berjalan. Ketika banyak orang yang mendoakan kita menjadi lebih baik, mendoakan kita yang baik-baik, maka bisa jadi salah satu dari doa-doa mereka itu terkabul oleh Allah. Nah, itulah kenapa kita itu harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Jadi bukan menjadi pribadi yang bahkan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Mumpung ini adalah tahun ajaran baru, harapannya adik-adik semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja dari kakak. Terima kasih atas waktunya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kakak serahkan ke moderator.
Ya, terima kasih pada Kak Dani yang sudah menyampaikan paparan materinya. Luar biasa ya anak-anak ya. Pasti kalian tambah semangat lagi untuk belajar gitu ya. Setelah tadi mendengarkan, menyimak materi dari Kak Dani yang luar biasa. Tadi ada beberapa kisah yang Pak Eti dapat simak dari kisah tentang kisah sang kata gitu ya. Bagaimana ketika kata yang dicemooh oleh semua teman-temannya gitu ya, tapi dengan kegigihan, dengan kesungguhan, dengan semangat dan berpikir positifnya, maka kata tersebut bisa berhasil gitu ya, bisa berhasil menyelesaikan tantangan yang ada di hadapannya gitu. Oleh karena itu kita juga tadi menyimak kisah-kisah para sahabat. Ada salah satu yang saya ingin sampaikan tentang kisah Ikrimah gitu ya, bagaimana Ikrimah yang awalnya seorang kafir gitu ya, memusuhi Islam, memerangi Islam, tapi setelah masuk Islam malah menjadi pembela Islam yang luar biasa, sehingga matinya insya Allah khotimah dan syahid insya Allah. Itu insya Allah. Jadi samping juga berpikir positif, tadi kisah tentang kata berpikir positif, dan juga tetap semangat bagi anak-anak dan jangan sampai kita pesimis dari apa-apa yang kita kerjakan gitu ya. Mohon maaf kalau situasinya ramai karena Pak Isti lagi di tempat vaksin, ini habis baru divaksin, jadi tempatnya ramai. Mohon maaf ya anak-anak ya. Sekali lagi terima kasih bagi Kak Dani yang sudah menyampaikan paparan materinya. Pasti kalian ada beberapa yang ingin bertanya dan sebagainya, silahkan. Kalau sudah ada angkat tangan nih, ada Taqi Abrori 4 Umar bin Khattab yang udah kelihatan, silahkan Mas Taqi Abrori. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Kak Dani. Tadi yang ada raise hand, ada Taqi Abrori. Mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Mana Mas Taqi? Nggak ada. Sambil menunggu Mas Taqi, mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya mungkin? Ada anak-anak yang bertanya pada Kak Dani dari paparan materi tadi bagaimana menjaga motivasi, mungkin silakan. Mungkin Mas Yusuf Hidayatullah ada yang bertanya, atau Alzam, siapa lagi nih yang ingin bertanya nih? Atau Ridwan Al-Baihaqi mungkin mau bertanya. Ya, kalau nggak ada mungkin Pak Eti ingin bertanya ke Kak Dani nih. Sambil menunggu yang lain mungkin Kak Dani ya. Saya ingin menanyakan terkait bagaimana kita mengambil hikmah gitu ya. Bagaimana kita merawat ataupun memupuk perasaan dan pikiran positif gitu ya. Pikiran positif ketika kondisinya seperti saat ini yang terjadi, pandemi COVID belum berakhir gitu ya, terus kita belajar juga dari rumah. Nah, ini bagaimana kita memupuknya dan menjaganya pikiran positif kita agar tetap bertahan di pikiran kita, sehingga apa yang kita rasakan baik itu negatif maupun yang kurang baik dari luar itu tidak berefek pada kita. Nah, seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak Kak Dani sambil menunggu yang lainnya. Itu Kak Dani. Terima kasih Kak Dani. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana sih kita memupuk dan perasaan positif ketika kondisi pandemi? Adik-adik sekalian, kakak paham gitu ya. Jadi mungkin sudah mulai bosan gitu ya, belajar dari rumah, ingin rasanya sekolah gitu ya, ingin rasanya bertemu sama teman-teman, ingin rasanya berjumpa sama bapak ibu guru, dan semuanya ingin murojaahnya itu secara langsung
ingin semuanya belajar Al-Quran itu secara langsung tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Semua hal itu, semua keinginan itu adalah keinginan kita semua. Kita ingin bertatap muka secara langsung. Kakak pun ingin bertatap muka secara langsung sama adik. Akan tetapi kondisi sekarang yang belum memungkinkan, ya, kondisi pandemi ini, kondisi COVID ini yang belum memungkinkan, yang akhirnya kita harus belajar dari rumah. Bagaimana kemudian memupuk perasaan dan kita agar tetap berpikir positif, ya. Adik-adikku semua, kita tahu bahwasanya semua hal yang ada di dunia ini itu adalah yang menciptakan adalah Allah. Ketika semuanya dari Allah, maka akan hilang pun dari Allah. Akhirnya kita harus berpikir bahwasanya pandemi ini datangnya dari Allah. Maka kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi penerimaan inilah yang harus ada dalam diri kita, dalam diri adik-adik, dalam diri kita semua. Kita harus menerima. Ketika kita sudah menerima, maka pikiran positif itu akan selalu ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang ini harus menjadi konsep kita semua, gitu ya. Mulai dari adik-adiknya, mulai dari bapak ibu gurunya, mulai dari orang tuanya, di sekolah, orang tua dan adik-adik semua. Nah, ketika ini juga sudah bisa bekerja sama untuk menunjukkan pikiran-pikiran positif, kakak rasa ini hal yang tidak mustahil. Kita selalu berpikir positif. Oke, karena wabah ini, karena virus ini datangnya dari Allah, maka ya kita harus menerima kebersamaan Allah. Itu sih kita harus menerima. Ketika kita sudah menerima bahwa semuanya akan terus mengalir. Itu sih Ya, terima kasih Kak Dani. Kalau saya ambil kesimpulan dari jawaban Kak Dani tadi, kuncinya adalah penerimaan pada diri kita masing-masing, gitu ya. Jadi ketika bentar saya dipanggil namanya. Andi Purwanto. Makasih Pak. Iya, Pak Adi sambil jalan ya. Mohon maaf. Jadi dari Kak Dani yang Pak Dani sampaikan bahwa kuncinya adalah penerimaan diri kita. Bagaimana kita ketika mendapat masalah, ketika mendapat tekanan, gitu ya, kita menerima dulu, gitu ya, penerimaan diri kita pada apapun itu masalahnya, gitu ya. Ketika kita sudah menerima dengan kondisi lapang dada, dengan berpikir positif, maka insya Allah apapun yang masuk yang menjadi hambatan itu akan terasa lebih ringan dalam diri dan hati kita, insya Allah. Jadi kuncinya adalah penerimaan diri. Terima kasih Kak Dani sekali lagi. Oke, adik-adik, mungkin dari kelas 4, 5, dan 6 ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, atau mungkin dari Bapak Walas yang lagi menyimak dan Bapak Ibu guru. Silakan, mungkin Bapak silakan bertanya pada Kak Dani. Ada? Langsung aja, kalau ada dari siswa atau dari Bapak Ibu guru, silakan aktifkan mic-nya dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Ada? Geomeza, ada mau bertanya Geomeza? Oh, Dafa Nailur Rahman tidak ada. Ya. Bima Rizky Hevin Pratama mungkin mau ini. Novel Firdaus ada yang bertanya? Pak Ati kasih kesempatan lagi, kalau ada silahkan, kalau nggak ada mungkin Kak Dani bisa memberikan closing statement atau kalimat penutup yang itu bisa menyemangati kita semua, terutama anak-anak yang lagi belajar dari rumah, padahal pengen sekali untuk ke sekolah, gitu ya.
belajar bersama, ketemu teman-teman. Silakan Kak Dani, monggo. Untuk adik-adik semua tetap semangat gitu ya. Jadi ya bagaimanapun juga kondisinya kita harus semangat gitu ya. Kita harus semangat walaupun kita ingin sekali ke sekolah, ingin tatap muka dan sebagainya. Kalau kondisi belum memungkinkan, akhirnya adik-adik semua harus belajar dari rumah. Nah, kakak berharap adik-adik selalu semangat, positif dan berjanji, gitu ya. Berjanji pada diri sendiri bahasanya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah adik-adik semua siap untuk menjadi pribadi lebih baik lagi? Silakan mengacungkan jempolnya. Apakah adik-adik siap? Siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Silakan mengacungkan jempolnya. Oke, siap ya? Oke, siap. Jadi pribadi yang lebih baik lagi itu adalah misalnya tadi salah satunya silakan tepat waktu, terus murajaahnya, hafalannya semangat lagi, terus kemudian belajarnya, sikap kepada kedua orang tuanya, sikap kepada sanak saudara dan temannya harus lebih baik lagi. Itu sih pesan dari Adani. Harapannya adik-adik semua harus tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar dari rumah gitu ya, karena kondisi kita. Kemudian adik-adik pun juga sudah berjanji bahwasanya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini mungkin bisa menjadi catatan untuk wali kelasnya ya, Bapak Ibu gurunya, bahwasanya adik-adik ini sudah berjanji, sehingga nantinya silakan ditanyakan kepada adik-adiknya. Ketika misalnya mengerjakan tugas ini, hafalannya malah untuk hafalan dan murojaah ini agak menurun nih, malah untuk salah satunya tepat waktu. Nah, ketika sudah mulai seperti itu, silakan bahwasannya tagih kepada anak didiknya, kepada adik-adik semua bahwasanya saya sudah berjanji nih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ketika adik-adik sudah berjanji, maka silakan dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu untuk siapa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Dani sudah menyampaikan closing statement-nya yang berpesan kepada kita semuanya, terutama bagi adik-adik siswa kelas 4, 5, dan 6, bahwa kita harus senantiasa melakukan sesuatu itu lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Ya, karena memang kata entah itu ini kalimat dari sahabat Rasulullah gitu, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin begitu ya. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita berada di dunia, berada di kehidupan dunia ini, yang artinya kematian itu anak-anak, kematian itu pasti datang menghampiri kita semua, tinggal kita menunggu waktu kapan begitu ya kematian datang pada kita. Sehingga kita berharap semuanya ketika kematian itu datang, maka kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Bagaimana ketika kematian datang, kita dalam beribadah, entah itu sholat, tilawah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena harapan kita semuanya, sekali lagi, kita menjadi lebih baik lagi. Itu pesan dari Kak Dani tadi. Dan juga adik-adik sudah berjanji tadi bahwa akan senantiasa melakukan yang terbaik dan senantiasa belajar dengan semangat dan sebagainya, insya Allah begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Dani sekali lagi yang telah memberikan paparan materinya yang luar biasa. Semoga di lain kesempatan bisa direpoti kembali untuk menyampaikan atau membersamai anak-anak yang luar biasa ini, kelas 4, 5, dan 6. Ya, kita saling mendoakan gitu ya Kak Dani ya. Karena doa-doa dari kita
kadang itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Dani, dan dari saya sebagai moderator mohon maaf kalau selama memandu acara ada hal yang kurang baik atau kurang berkenan di baik itu pada walas maupun pada siswa SD Terapan Umat, dan juga kepada Kak Dani mohon maaf tadi tidak bisa bersamai dengan sempurna karena harus antri COVID untuk vaksin begitu, anti vaksin. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum ditutup mungkin nanti akan ada foto bersama. Silakan bagi kameranya dihidupkan semuanya. Silakan ya. Saya serahkan kepada Pak Najib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kita ini ya, siapkan fotonya, kameranya disiapkan dulu. Karena ada 5 slide, jadi saya hitung setelah hitungan ketiga, nanti pose dengan seperti apa ya? Jempol 2 ke depan seperti ini. Oke, siap ya? Baik, kita awali persiapan. Slide 1. 1, 2, 3. Nah, sebentar. Slide 2. Saya hitung 1, 2, 3. Slide 3. Persiapan. 1, 2, 3. Slide yang keempat, persiapan. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih ya anak-anak. Setelah ini langsung meet-nya diakhiri.